Puji Tuhan, selamat pagi. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali boleh menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya yakin dan percaya kita semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita siapkan fokus kita. Pagi hari ini kita kembali datang menyembah Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sudah siap? Mari tundukkan kepala kita, datang berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Lidah bibir kami penuh dengan puji-pujian. Kami hendak mengagungkan Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang dahsyat dan luar biasa. Kiranya Engkau disenangkan, Engkau disukakan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah setiap hati yang rindu memuji menyembah Tuhan pagi hari ini boleh disegarkan kembali, dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah doa pagi kami dengan antusias di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, mari sama-sama sembah Tuhan. Bukan sekedar pujian yang kita hafal, bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir kita tanpa makna, tapi semua yang keluar dari lidah bibir kita adalah pengagungan yang sesungguhnya, segenap hati, segenap jiwa kita buat Tuhan Yesus yang begitu baik, yang sudah memelihara hidup kita, yang sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sembah Dia pagi hari ini, naikkan syukur-Mu dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kasih, haleluya, haleluya, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur punya Bapa yang setia, punya Bapa yang baik, punya Bapa yang ajaib. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Syukur bagimu.
bersamamu, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari segenap hati katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan, yes Tuhan, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
matakar ya lala matakar. Shikirala matakar ya lala matakar ya lala bayar lala bayar bayar. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan segala yang kami perlukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang selalu setia, yang selalu ada dalam setiap apapun yang sedang kami hadapi. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kemurahan-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia. Kau mulia, kau setia. Kau mulia, Bapa, kau setia. Amin, amin, amin Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan, kesetiaan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam hidup kami. Dan biarlah pagi hari ini kami merenungkan kesetiaan Bapa kami lewat firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, yang
kami mau pelajari pagi hari ini. Tuhan, tuntun setiap kami supaya kami boleh mengerti bahwa kami punya Tuhan yang baik, yang selalu setia dan menemani setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini adalah sebuah kisah yang ada di Alkitab tentang perumpamaan anak yang terhilang. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24, saya akan membaca secara acak saja. Yang pertama saya akan membaca ayat 11 sampai dengan ayat 14. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak baik-baik firman Tuhan pagi hari ini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca sampai satu perikop itu mengisahkan tentang seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Bapaknya masih hidup, masih seger buger, tapi anaknya yang bungsu sudah minta jatah warisan. Tanpa tanpa kesulitan ya atau gimana gitu, bapaknya akhirnya kok memberikannya. Tadi kita sudah membaca, lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ketika sudah diberikan harta itu, anak ini langsung pergi ke kota. Dia menjual seluruh hartanya, berfoya-foya, hidup senang mungkin Bapak Ibu Saudara, hingga gak bekerja pastinya. Karena berfoya-foya saking enaknya mungkin hidup lepas dari bapaknya, gak ada yang ngawasi, gak ada yang menegur, gak ada yang mengingatkan, sampai akhirnya hartanya habis dan ia menjadi melarat. Dan apa yang terjadi ketika hidupnya melarat? Dia mau cari pekerjaan gak bisa, dia gak punya skill, dia gak punya kemampuan. Mungkin waktu tinggal di rumah bapaknya pun dia anak bungsu yang sangat manja, gak tahu bekerja, hingga dia gak tahu kerja apa-apa. Hingga akhirnya ketika dia lapar, dia datang ke kandang babi, dia bekerja sebagai penjaga babi dan dia ingin makan makanan babi. Tetapi itu pun gak mulus ya, makanan babi aja sulit buat dia dapatkan. Betapa sangat melarat hidupnya ketika dia meninggalkan rumah bapaknya dan harta yang dia punya, yang bapaknya kasih pun dia habiskan dengan begitu saja. Hingga akhirnya saat dia ada di titik terendah hidupnya, saat dia gak punya apa-apa dan gak ada seorang pun yang memperdulikan dia, dia mengingat bahwa di rumah bapaknya banyak makanan, bahwa dia gak pernah kekurangan kasih sayang dari bapaknya. Hingga akhirnya dia pulang ke rumah bapaknya. Dan Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-20 ketika anak ini pulang ya Bapak Ibu Saudara, di ayat 20 berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Nah, lihat ini, perhatikan kata-kata ini. Ketika ia masih jauh, ketika anak bungsu ini masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow, keren sekali. Bukan anaknya ini yang berlari, bukan anaknya ini yang mengejar atau cepat-cepat ketemu bapaknya, tetapi dari jauh bapaknya melihat, sudah tergerak oleh belas kasihan dan lari mendapatkan anak ini, merangkul, mencium.
Gak sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara. Bahkan bapaknya itu berkata di ayat ke-22 ya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, setelah anak ini datang pulang, bapaknya saking senengnya ngomong sama para pelayannya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Bukan hanya jubah yang baik tapi yang terbaik. Berarti itu yang terbagus Bapak Ibu Saudara. Lalu pakaikanlah itu kepadanya, kepada anak bungsunya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Luar biasa sekali Bapak ini. Sudah masih seger buger anaknya minta warisan. Dikasih bukannya dikelola, dia pulang kaya raya, enggak. Malah dia pulang luntang-luntung. Mungkin ya Bapak Ibu Saudara, wong dia kerjanya di kandang babi itu. Mungkin dia itu lusuh sekali. Mungkin waktu keluar dari rumahnya begitu ganteng, tampan, bersih. Tetapi ketika pulang mungkin lusuh ya. Tetapi karena itu bapak yang sangat mengasihi anaknya, dari jauh sudah kelihatan. Sudah tergerak hatinya, bahkan ketika anaknya pulang dia enggak nanya lu, kamu kemanakan hartanya, kamu itu gimana, enggak lu Bapak Ibu Saudara. Enggak nanya A, B, C, D, E, F, G, enggak. Tapi justru langsung memeluk, bahkan meminta orang menyambut, memberikan pakaian terbaik, mengenakan cincin, mengenakan sepatu. Enggak sampai di situ, masih ada kelanjutannya. Bapaknya ngadakan pesta. Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita atas kegagalan anaknya. Bapaknya ini enggak nanya, tetapi atas kepulangan anaknya, bapak ini bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, anak bungsu ini gambaran kita, anak-anak Tuhan, yang mungkin karena kehidupan yang menyenangkan kita melupakan Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Atau mungkin karena hal-hal duniawi, atau mungkin kesibukan dunia, atau mungkin hal-hal yang lain menyita waktu kita hingga kita meninggalkan Tuhan. Tetapi saat kita sedang tidak berdaya, atau mungkin saat kita mentok gak tahu mau bagaimana lagi, dan kita kembali kepada Bapa. Bapa dengan tangan terbuka menyambut kita. Bapa enggak nanya, "Napa kamu ninggalin aku sebulan enggak ke gereja? Napa kamu ninggalin aku enggak pelayanan?" Enggak. Tetapi Bapa menyambut kita dengan sukacita. Karena bagi Bapa pertobatan kita itu yang Dia nanti-nantikan setiap hari ketika kita melupakan Dia. Bukankah Dia Bapa yang sangat teramat setia kepada kita Bapak Ibu Saudara? Mau cari di mana Bapa yang seperti ini? Jika Bapa di dunia bisa meninggalkan kita, bisa enggak setia sama kita? Ada begitu banyak, saya bukan hanya mendapati ya, tetapi membaca beberapa kejadian ketika Bapak ditinggalkan pasangannya, meninggalkan juga anaknya enggak keurus. Tetapi lihat Bapa kita yang di surga, berkali-kali kita melakukan kesalahan, berkali-kali kita menyakiti hatinya, berkali-kali kita bersungut-sungut, berkali-kali kita selalu mempertanyakan jawaban doa kita. Tetapi Dia enggak pernah marah sama kita. Jika kita bertobat dan kembali datang kepada Dia, meminta ampun dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, ayo kembali pulang. Jika kita di hari-hari yang lalu, tubuh kita mungkin di gereja, tubuh kita mungkin datang ke ibadah, tetapi hati kita sudah jauh dari Tuhan. Bapak sangat rindu menyambut kita, Bapak sangat rindu menanti kepulangan kita dan memanggil Dia, Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Mari kembali pulang. Jangan pikirkan nanti aku diterima apa tidak, nanti aku bagaimana, aku sudah begitu menyakiti dia seperti anak bungsu ini. Aku sudah menyakiti Bapa begitu dalam. Bapa kita di surga itu Bapa yang penuh kasih, kasihnya full, enggak separuh. Kasihnya itu agape tanpa syarat.
Anaknya saja diberikan kepada kita. Bahkan seluruh dunia ini diberikan buat kita. Itu bentuk kasihnya kepada kita. Mari kembali pulang. Jika hari-hari yang lalu kita sudah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Meninggalkan perenungan firman Tuhan. Kita lebih suka asik dengan men-scroll HP kita. Melihat tayangan-tayangan yang membuat kita mungkin tertawa. Yang menyenangkan diri kita sendiri. Kita asik dengan dunia kita. Hingga kita melupakan Tuhan yang begitu setia menanti kita. Gak ada kata terlambat. Kalau masih ada kesempatan saat ini. Kita masih ada di dunia ini. Masih ada kesempatan. Mari datang kepada Tuhan dan berkata, Bapa, ampuni aku. Ampuni aku kalau di hari-hari yang lalu aku meninggalkan persekutuan dengan Engkau. Aku sibuk dengan duniaku. Aku sibuk dengan pekerjaanku. Aku sibuk dengan keluargaku. Aku sibuk dengan hartaku. Aku sibuk dengan pelayananku. Hingga aku lupa untuk bercakap-cakap dengan Engkau. Aku lupa memberikan waktuku buat Engkau. Aku lupa menyapa Engkau. Bapa, ampuni aku. Dan pagi hari ini aku mau bertobat. Aku mau kembali pada jalan yang benar. Dan aku percaya Bapa yang setia menanti dengan tangan terbuka, memeluk dengan erat, dan bersuka cita atas kepulanganku. Bapa, setiap anak-anakmu yang bertobat pagi hari ini dan mau kembali pulang kepadamu, Engkau mengampuni mereka. Manakala mereka letih, lesu dan berbeban berat karena keadaan dunia ini, berikan kelegaan Bapa. Ampuni setiap anak-anakmu yang sudah berkali-kali mendukakan hatimu, mengecewakan Engkau, menyakiti hatimu berulang-ulang. Tetapi Kau Bapa yang setia, Kau gak pernah menyerah atas hidup kami. Kau selalu setia menanti kepulangan kami. Kau selalu menanti kami berkata, Bapa, ampuni aku, ampuni aku. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini menjadi momen di mana kami bertobat dan kembali kepada Tuhan yang sangat mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Mungkin pekerjaan kami ada kendala, hubungan kami ada kendala, pelayanan kami ada kendala. Mungkin karena kami gak lagi berkomunikasi dengan Engkau. Tetapi kami mau perbaiki komunikasi dengan Engkau, hubungan kami dengan Engkau. Yang baik, yang harmonis, hingga segala sesuatu dalam hidup kami boleh kami jalani dengan kuat. Karena ada kekuatan yang datang darimu. Sepanjang hari ini kami berserah kepada Engkau, Bapakku yang setia. Engkau memberkati setiap apapun yang kami kerjakan. Engkau memberkati setiap apa yang kami makan, minum, pakai. Engkau memberkati dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Penyertaan perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur berdoa. Awali pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.